memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, melihat potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami Gunung Belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Monggo Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Mohon maaf Bapak Ibu, saya gelap-gelapnya ini sebenarnya sudah di pinggir jalan ya, saya sudah berhenti, cuman karena memang nggak kelihatan ya Pak Catur ya, muka saya ya. Dedet. Memang untuk jalan ke Pel itu masih jarang ini ya, jarang apa namanya, Jarang lampu ya. lampu-lampu gitu ya, nggak kayak seperti Wonosobo Kota. Mohon maaf ya Kak Citra ya, dan Bapak Ibu semua. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini ya Selasa tanggal 21 Juli 2026 yang kemarin sempat off ya Pak Catur satu di minggu kemarin dan banyak sekali teman-teman yang menanyakan kok nggak ada ngopi gitu dan insya Allah untuk KGBN akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Malam hari ini juga kedatangan Kak Citra yang banyak sekali ternyata fansnya di Wonosobo ya. Ketika kemarin kami apa namanya buat story WA dan di Facebook juga banyak sekali yang itu penggemar saya gitu dan malam hari ini Kak Citra mohon maaf sekali mungkin teman-teman masih banyak sekali yang baru pulang dari masjid dan baru makan malam jadi nanti mungkin akan semakin malam itu akan semakin ramai Kak Citra. Dan sekali lagi terima kasih juga pada seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini karena dengan Masya Allah luar biasa kesibukannya penggerak tapi tetap terlaksana acara malam hari ini dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir malam hari ini semoga nanti bisa mengambil ilmunya malam hari ini dari Kak Citra dengan seksama ya karena memang kalau secara virtual itu ada beberapa kendala Kak Citra biasanya kalau ini sih alhamdulillah Wonosobo tidak hujan kalau biasanya kalau hujan itu mipil pada mental-mental gitu. Tapi alhamdulillah malam hari ini tidak hujan mudah-mudahan nanti banyak yang bergabung. Kemudian terima kasih juga kepada moderator kita malam hari ini yang nanti akan membersamai Kak Citra dan komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC Kominfo dan Dinas Dipura Kabupaten Wonosobo. Karena waktunya sudah malam ya, jadi saya serahkan langsung kepada moderator kita Ibu Widya Stuti dan yang akan membersamai Kak Citra nanti. Silahkan Ibu Widya Stuti. Terima kasih Bu Juju. Ya, saya Iya. mulai aja ya karena sudah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada warahmatullahi Bu Juju, wabarakatuh. Ketua KGBN Kabupaten Wonosobo. Terima kasih. Terima kasih Pak Catur sudah diberi kesempatan lagi untuk jadi moderator. Mohon maaf ini lama juga off. Selamat malam Bu Citra. Selamat datang di Kota Din. Terima kasih Bu Widi. Terima kasih ini sudah mau menjadi narasumber. Ini sepertinya Pak Catur itu kayaknya punya program proyek mau buat buku lagi nih katanya. Kalau di semua. Benar Pak Catur? Betul, buku Mudah-mudahan KGBN yang kelima. ya, yang kelima itu Mantap. luar biasa ini. Mudah-mudahan besok dengan adanya ilmu dari Bu Citra ini nanti semakin banyak yang kirim naskah ya Pak Catur. Betul Bu Widi. Ya, sebelumnya saya ingin berpantun ya dulu. Bu Widi aman sinyalnya? Kelihatannya terputus ya Pak.
Iya, nge-freeze ya. Ini semalam ngobrol pintar Selasa malam, meskipun kemarin sempat off itu ya, saya nunggu Pak Catur itu yang kemarin. Kemudian tema malam hari ini adalah mengenai best practice dalam balutan pena. Bahasanya puitis sekali ya Bu Citra. Jadi bawa Betul baca sekali. temanya, wah puitis banget ini Pak Catur. Itu ahlinya memang berbahasa itu Pak Catur. Ya, ini sebelumnya Ibu Citra untuk memulai acara, eh, perkenalkan saya membacakan tata tertibnya dulu ya. Mohon untuk para peserta nanti untuk mikrofon mohon dimatikan supaya tidak noise, tidak ada kegaduhan sehingga Bu Citra bisa konsentrasi memaparkan materinya. Kemudian nanti Bapak Ibu boleh bertanya dengan raise hand atau bisa juga mengetik di kolom chat. Baiklah, karena waktu sudah malam, silakan Bu Citra untuk memaparkan materinya. Semoga nanti Bapak Ibu punya pencerahan dalam membuat best practice. Monggo Bu Citra. Baik, terima kasih Bu Widi untuk waktu dan kesempatannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Juju, terima kasih kepada Pak Catur. Ini kebetulan saya dengan Pak Catur itu ketemu yang di Semarang kemarin ya Pak G. Kegiatan dari PGRI kalau nggak salah ya Pak Catur G. Nah, ketemu Pak Catur DM Bapak Ibu. Jadi DM saya di Instagram begitu, Bu Citra, bersediakah mengisi KGBN di Wonosobo? Wah, siap saya bilang begitu. Saya itu paling senang kalau bertukar atau berbagi ilmu Bapak Ibu. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf, apakah sudah muncul Bu Widi? Sudah Bu, sudah. Share screen Sudah saya? jelas. Oke, baik. Baik, saya buka Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di Wonosobo. Nah, ini kelihatannya ada beberapa teman saya juga nih yang join juga di malam hari ini. eh saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi kesempatan dengan Bapak Ibu Guru Wonosobo ini. Luar biasa kalau saya bisa datang ke situ, saya lebih senang lagi nih Bapak Ibu ya, ketemu tatap muka daripada virtual ini kan lebih enak begitu ya Bapak Ibu. Baik, ini perkenalan dulu karena kalau tidak kenal itu tidak sayang. Mungkin kalau guru-guru SD pada zaman COVID itu pernah memakai video saya di channel YouTube saya Citra Sintarani yang biasanya tuh tagline-nya atau sapaannya itu selalu hai 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 begitu. Nah, mungkin dari situ terus ada teman-teman yang memakai video saya. Nah, kalau di video itu kadang tidak muncul wajah saya Bapak Ibu karena waktu itu kan jarang sekali kita itu langsung tag pakai wajah begitu nggih. Pakainya adalah video dengan kita voice over eh PowerPoint begitu. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Citra Sintarani. Saya seorang guru di sekolah dasar saat ini. Saya mulai mengajar itu sejak tahun 2009 sampai sekarang. Nah, saat ini saya berdomisili di Kota Semarang, walaupun sebenarnya asli saya itu dari gunung juga, dari kota yang dingin juga, yaitu di daerah Karanganyar. Kalau Bapak Ibu tahu arah Tawangmangu, nah di daerah situ Bapak Ibu. Itu kan sama dinginnya dengan daerah Wonosobo juga begitu. Nah, selain berkecimpung di dunia pendidikan, saya juga berbagi praktik-praktik baik, berbagi ilmu, karena saya yakin bahwa ilmu yang kita bagikan itu lebih bermanfaat, Bapak Ibu. Kalau kita ilmu kita simpan sendiri untuk diri kita, rasanya hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Dan barokahnya itu kalau kita berbagi dengan banyak orang, Bapak Ibu. Nah, ini profil singkat saya. Kebetulan saya itu saat ini lanjut di S3 Pendidikan Dasar UNES, kebetulan sudah masuk semester 3. Ya, ini doanya Bapak Ibu semua supaya bisa nanti lulus lah tepat waktu begitu ya. Nah, jadi selain guru saya juga fasilitator. Nanti dalam waktu dekat ada fasilitator kelompok kerja.
Nah, lalu ada fasilitator PM begitu, dan saya ini salah satu guru duta Kanva dari Kota Semarang, dan banyak sekali eh, pengembangan diri yang sudah saya lakukan dan beberapa prestasi yang ada Bapak Ibu. Ini prestasi dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Puji Tuhan itu juga sudah saya dapatkan begitu nggih. Dari membuat best practice pun sudah ada yang sampai tingkat nasional. Nah, ini ada beberapa prestasi saya, dan ini adalah beberapa karya inovatif. Tadi membahas buku, saya juga membuat beberapa buku Bapak Ibu. Lalu ada juga e-book, e-komik begitu yang sudah terdaftar di HKI atau mendapatkan hak kekayaan intelektual begitu. Karena saya memang fokusnya adalah pada media-media pembelajaran yang inovatif, maka kuliah saya fokusnya juga pengembangan media-media inovatif. Nah, yang terakhir adalah saya kemarin 1 minggu yang lalu maju membuat media pembelajaran untuk BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan mewakili Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional. Nah, itu juga termasuk salah satu best practice yang saya lakukan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita mau sepakat bersama-sama dalam kegiatan ngopi bareng nih ceritanya ya. Nah, ini ngopinya pakai kopi sendiri-sendiri. Kita mau tumbuh Bapak Ibu. Seperti tagline pembelajaran mendalam itu ada namanya growth mindset. Nah, saya ingin setiap kita itu ketika mengikuti kegiatan yang berbagi ilmu, kita itu tumbuh Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini hadir sepenuhnya. Nanti saya mohon untuk Bapak Ibu bisa terlibat aktif. Nah, kalau ada pertanyaan tadi bisa disampaikan melalui raise hand atau melalui kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Lalu kita mau terbuka terhadap hal-hal yang baru. Kita kosongkan gelas kita saat ini untuk kita isi dengan ilmu yang baru. Saya pun juga akan mengosongkan gelas saya. Saya pasti akan mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu juga semuanya. Lalu di sini kita juga akan berbagi ide, berbagi pengalaman. Kita akan positive vibe di sini ya, utamakan sikap positif dan hadir dengan hati yang siap belajar. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir malam ini sudah memiliki growth mindset, karena walaupun malam-malam sambil ngopi sambil belajar begitu ya Bapak Ibu nggih. Nah, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk bisa menulis di kolom chat nih ya. Silahkan menulis nama, menulis spasi instansi, dan kota atau kabupatennya. Supaya saya bisa mengenal ini Bapak Ibu dari nama mungkin begitu. Lalu ada instansinya, ada kotanya begitu ya. Lalu berikan emoticon nih Bapak Ibu. Nah, emoticon atau reaction, tangan melambai kalau siap belajar. Tanda love kalau senang berbagi Bapak Ibu. Kalau siap menulis beri tanda jempol karena tadi Pak Catur akan membuat buku baru. Lalu tanda trompet ya Bapak Ibu, siap menghasilkan karya. Nah, ini Bapak Ibu mau yang mana silahkan klik reactionnya ya. Klik di emoticon reactionnya. Mau siap belajar, mau senang berbagi, siap menulis atau siap menghasilkan karya. Begitu. Nah, nanti saya tunggu nih Bapak Ibu di kolom chat sebagai perkenalan kita begitu nggih Bapak Ibu. Baik, tujuan kita ngopi bareng pada malam hari ini pastinya yang pertama Bapak Ibu diharapkan nanti bisa mengetahui bagaimana sih konsep menulis best practice seperti apa. Nah, ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang saya baca, Bapak Ibu saya akan tularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Lalu di sini tujuan kita juga ngopi bareng bersama di sini adalah meningkatkan keterampilan Bapak Ibu dalam menyusun best practice berdasarkan pengalaman nyata dan inovasi pembelajaran yang ada di kelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menuju nih ke best practice-nya, saya mau ajak Bapak Ibu nonton ada 2 video yang mungkin nanti akan memantik rasa penasaran kita atau tergelitik dengan video tersebut begitu. Nah, ini saya izin stop share dulu. Kelihatannya tadi saya belum pencet yang soundnya begitu ya. Saya ulang dulu Bapak Ibu. Oh, sudah. Share soundnya sudah. Oke. Saya ulang lagi. Bapak Ibu
bisa perhatikan video yang pertama dan video kedua, walaupun ini dibuat dari dua negara yang berbeda, tapi kita mau lihat esensi dari dua video ini, Bapak Ibu. Kita tidak mau membandingkan dua negara, tapi kita lihat dari esensi videonya, begitu. Nah, kita saksikan video yang pertama. Sudah terdengar, nggih, suaranya? Sudah, Ibu. Nah, ini sambil minum kopi, sambil melihat videonya, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. Hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, Mukidi. Jawabannya gajah, Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Mukidi. Jawabannya dua gajah, Pak Guru. Mukidi keluar. Baik. Mukidi sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mukidi. Kalau jawabannya salah buat onar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru smackdown bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah, Pak Guru. Mukidi, pulang. Baik. Soal selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Guru. Saya Mukidi, Pak. Jadi jawabannya pasti gajah, Pak. Oke, ini video pertama Bapak Ibu tentang Mukidi begitu nggih. Ya, sekarang kita lihat video yang kedua Bapak Ibu. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Nah. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Aman, come. I'm gonna place this fork into this empty bag over here, right? Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. I can feel it. It's done. Have a look.
see what we can achieve when we put our minds to it, you can keep it. Hey, Aman. This will help you. Please copy this into your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. I have magic. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Iya, selesai nih Bapak Ibu videonya. Oke. Nah, ini saya mau open eh, diskusi nih dari dua video yang tadi. Mungkin Pak Catur sudah pernah melihat video ini ya ketika di Semarang kemarin. Nah, berarti Pak Catur ini dilarang berkomentar ini. Begitu. Baik. Bapak Ibu, dari dua video tadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Apa yang bisa Bapak Ibu perbandingkan antara dua video tadi? Nah, ini saya bisa, mungkin ada yang mau raise hand atau mau berpendapat dari dua video tadi. Silahkan Bapak Ibu. Saya buka satu dulu. Nah, untuk yang mau berpendapat bisa. Nah, tapi saya tutup untuk Pak Catur nih ya, begitu ya, dari dua video ini. Mungkin ada Bapak Ibu atau mungkin mau berpendapat di kolom chat, silahkan Bapak Ibu. Nah, monggo. Atau mau Bu Widi, apa yang Bu Widi dapatkan dari dua video tadi, Bu Widi? Kalau saya pendapat saya Bu, itu saya suka video yang kedua ya Bu ya. Yang kedua itu gurunya luar biasa dalam menemukan rasa kepercayaan diri anak, sehingga anak itu merasa bahwa sebenarnya dia bisa apabila dia gali, dia percaya diri. Yang penting itu sebenarnya yang pertama anak punya itu sebenarnya harus membangun rasa percaya diri dulu. Kalau rasa percaya diri sudah ada, dia bisa melakukan hal apapun sebenarnya. Nah, sedangkan video yang pertama itu sepertinya mematahkan rasa percaya diri anak gitu ya. Jadi seorang guru kok mematahkan rasa percaya diri. Sebenarnya anak yang video pertama itu anaknya sebenarnya cerdas gitu loh. Cerdas tapi gurunya terlalu menjas gitu ya. Mungkin begitu ya Bu Sinta. Oke, makasih Bu Widi. Kalau dua-duanya gurunya menghadapi permasalahan enggak Bu Widi? Iya. Menghadapi Sama-sama permasalahan menghadapi permasalahan terhadap murid. Tapi yang satunya muridnya. bisa membangun kepercayaan, yang satunya malah menjatuhkan mental sepertinya. Oke, ini sekalian nih Bapak Ibu, mungkin yang ada di rumah ya, bisa tulis di kolom chat pendapatnya dari dua video tadi. Kalau dari dua video tadi, Bu Widi, yang melakukan best practice yang mana nih Bu Widi? Yang kedua. Yang kedua, Iya. dengan sulap tadi ya, begitu Iya. kan. Nah, apakah bisa guru di video pertama itu melakukan best practice Bu Widi? Bisa. Sebenarnya Bisa. bisa. Ya. Kalau idenya Bu Widi apa nih yang harus dilakukan gurunya Mukidi tadi? Sebenarnya gurunya mungkin juga bisa menggali
tidak hanya dengan pertanyaan huruf, tapi bisa mungkin juga memancing karena anaknya mungkin pemahamannya hanya satu binatang, mungkin dia juga bisa gurunya itu untuk menggali kreativitas muridnya itu dengan pancingan gambar gitu. Mungkin ya kita ambilkan gambar-gambar binatang, mungkin karena anak mungkin pemahamannya baru tentang gajah saja, binatang lainnya dia belum paham gitu. Itu Oke, mantap. Iya. Nah, ini teman-teman yang lain mungkin bisa berpendapat di kolom chat. Kalau saya minta semua berpendapat, nanti waktunya habis untuk berpendapat Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita mau open minded dulu nih Bapak Ibu. Dari 2 video tadi, guru dua-duanya itu menghadapi permasalahan di dalam kelasnya. Yang pertama itu menghadapi yang bisa menjawab itu hanya Mukidi. Yang semangat menjawab hanya Mukidi, Bapak Ibu. Tapi siswa lainnya semuanya apa Bapak Ibu? Diam, ya. Diam, tidak berani menjawab, pura-pura mungkin berpikir seperti itu. Lalu di video yang kedua itu ada salah satu anak yang tidak bisa bahasa Inggris. Dan ketika dia membaca malah sama teman-temannya ditertawakan. Nah, ini adalah permasalahan yang terjadi di dalam kelas dari 2 video tadi. Kita ketika akan melakukan sesuatu untuk membenahi pembelajaran kita di kelas, Bapak Ibu, itu pasti berawal dari permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, ketika kita sudah mengetahui permasalahan tersebut, kita berusaha memperbaikinya, sebenarnya kita itu sudah melakukan best practice, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita sudah memperbaiki permasalahan yang dihadapi di kelas, kita itu sudah melakukan praktik baik di kelas kita. Hanya saja dari praktik baik itu jarang sekali yang kita tuliskan Bapak Ibu atau kita tuangkan dalam bentuk tulisan atau bentuk cerita yang bisa diakses oleh orang lain. Hanya kita keep, hanya kita simpan begitu Bapak Ibu. Loh, yang saya lakukan tuh nggak spektakuler, Mbak Citra misalnya seperti itu. Yang saya lakukan itu sederhana, sesederhana apapun best practice Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan itu adalah cara menyelesaikan masalah di kelas Bapak Ibu. Bisa jadi loh walaupun sederhana itu juga bisa menginspirasi teman Bapak Ibu mungkin di sekolah lain yang mengalami permasalahan yang sama untuk bisa diselesaikan dengan cara sederhananya yang Bapak Ibu lakukan begitu. Kadang kita terlalu berpikirnya adalah ini kan masih best practice-ku ini tuh praktik baiknya masih sederhana. Padahal itu hanya mindset kita yang takut untuk berbagi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kita harus membangun mindset dulu nih. Mindsetnya apa? Tadi kadang kita berpikir ngapain saya berbagi, ngapain praktik baik saya pamerkan atau saya tularkan atau saya bagikan. Nah, itu berarti pola pikir kita itu masih fix mindset Bapak Ibu. Nah, ketika pola pikir kita seperti itu, ya akhirnya yang hanya menikmati best practice itu kita sendiri. Atau bahkan ketika kita menghadapi permasalahan di kelas, Bapak Ibu tidak melakukan apapun, tidak melakukan praktik baik atau membenahi, mencari solusi dari masalah yang terjadi di kelas, itu juga Bapak Ibu berarti pola pikirnya masih tetap nih. Nah, perlu kita ubah mindset kita supaya kita memiliki pola pikir yang bertumbuh. Karena apa? Kalaupun di kelas kita ada masalah, kita harus berpikirnya jalan keluarnya banyak. Contohnya gurunya Mukidi tadi. Masalahnya apa? Yang bisa menjawab hanya Mukidi. Mukidi jawabnya hanya gajah. Murid lain pasif semua begitu. Itu permasalahan. Nah, pola pikir dari gurunya Mukidi harusnya cari jalan keluarnya. Bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Sedikit masalah, jalan keluarnya banyak. Banyak masalah. Nah, ini banyak masalah, pasti jalan keluarnya juga semakin banyak, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah pola pikir kita bertumbuh di situ, lakukan best practice dan Bapak Ibu bagikan best practice itu supaya menginspirasi banyak
orang. Nah, Bapak Ibu, sekarang nih, setiap guru itu pasti memiliki cerita hebat di dalam kelas. Di sini semua guru-guru pasti memiliki cerita yang hebat di dalam kelasnya. Namun mungkin Bapak Ibu tidak sempat untuk menuliskannya. Nah, sekarang nih ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu menjawabnya pakai reaction ya. Jika pernah membuat media pembelajaran, mungkin Bapak Ibu pakai reaction. Nah, pakai reactionnya apa? Jempol misalnya. Atau Bapak Ibu memakai LKPD. Atau Bapak Ibu mendapatkan inspirasi pembelajaran dari influencer. Nah, kan banyak ya Bapak Ibu sekarang kreator konten atau konten kreator yang membagikan bagaimana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, terus kita adopsi itu dan kita lakukan. Pasti Bapak Ibu pernah melakukannya. Atau Bapak Ibu pernah menjalankan program pembiasaan. Nah, bisa kasih tanda reaction love Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pernah mengatasi masalah belajar. Apakah misalnya murid Bapak Ibu ada yang belum bisa membaca, Bapak Ibu beri treatment, akhirnya bisa membaca. Nah, coba beli reaction tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah praktik, lalu terjadi perubahan, baik mungkin nilai atau karakter, rasa percaya diri dari peserta didik. Nah, itu Bapak Ibu coba beri reaction ini. Kalau pernah salah satunya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu itu pernah melakukan best practice di kelas Bapak Ibu. Karena apa? Mengatasi masalah. Kita mengalami, harusnya saat kita mengalami, kita catat, kita dokumentasikan, kita refleksikan, kita tulis hasilnya, dan kita bagikan. Karena setiap guru itu pasti memiliki cerita yang berbeda-beda. Mungkin masalah di kelasnya sama, tapi penanganannya mungkin yang berbeda. Nah, kita sering ya Bapak Ibu mendengar best practice, bahkan lomba itu diminta untuk membuat best practice. Apa sih best practice itu? Nah, kadang masih, wah best practice itu kayak PTK begitu ya. Nanti kita akan cari tahu apa perbedaan PTK dan best practice Bapak Ibu. Jadi best practice ini juga merupakan salah satu karya tulis yang menceritakan tentunya pengalaman terbaik dalam menyelesaikan masalah baik yang dihadapi guru, bagi Bapak Ibu guru, baik kepala sekolah, bahkan pengawas sekolah, tenaga kependidikan, yang mampu sehingga nantinya mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan, lalu mutu pembelajaran di sekolah. Apalagi saat ini Bapak Ibu kita mengetahui bersama hasil TKA sendiri ya rata-rata di seluruh Indonesia untuk ini yang saya tahu jenjang SD, karena SMP SMA itu kelihatannya juga tidak jauh berbeda dengan SD ya Bapak Ibu ya. Karena kalau SMA udah keluar duluan, SMP lalu SD. Rata-rata SD itu bahasa Indonesia 6 Bapak Ibu. 6 sekian, 6, sekian. Kalau matematika 4, sekian. Nah, seperti itu harusnya kita sebagai guru refleksi apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi hal tersebut. Nah, ketika kita refleksi dan kita berusaha membuat suatu inovasi dan kita terapkan di kelas kita, itulah yang namanya best practice. Jadi best practice ini adalah pengalaman terbaik yang efektif, terbukti berhasil memberi dampak positif untuk perubahan yang terjadi di kelas kita. Nah, ini Bapak Ibu ada perbedaannya antara kadang itu membuat best practice itu disamakan dengan membuat laporan kegiatan atau disamakan yang lebih tinggi lagi yaitu membuat penelitian tindakan kelas Bapak Ibu. Nah, kita sering ya PTK dulu kalau kenaikan jenjang jabatan begitu biasanya diminta untuk membuat PTK lalu dipublikasikan menjadi artikel atau dipublikasikan di media massa. Nah, itu padahal PTK dan best practice itu berbeda, apalagi jangka untuk pembuatannya atau penerapannya atau implementasinya. Kalau PTK itu kan berdasarkan siklus, Bapak Ibu. Siklusnya apa? Misalnya contoh, anak tidak paham perkalian. Saya melakukan treatment. Nah, melakukan penelitian. Siklus pertama saya pakai media misalnya. Medianya apa? Misalnya medianya flashcard perkalian.
lalu anak mengerjakan lagi perkalian, nilainya baru naik sedikit di siklus pertama, perbaiki lagi di siklus kedua. Setelah itu nilainya naik signifikan. Itu PTK dalam satu semester bisa kita lakukan 2 siklus. Tapi best practice ini berbeda, Bapak Ibu. Best practice ini satu kali kita melakukan pembelajaran, ada tahap berulangnya, tidak sampai satu semester. Tidak mungkin kita satu semester itu membahas tentang perkalian terus-menerus, diulang-ulang terus. Kalau PTK tadi kan disiklus terus Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau anak itu akan langsung kalau diulang-ulang terus ya akan paham dengan sendirinya. Tapi best practice ini tidak Bapak Ibu. Nah ini adalah bedanya. Saya akan lebih kepada PTK dan best practice untuk perbedaannya. Apa perbedaannya? Sama-sama memperbaiki permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, tapi bedanya di sini adalah PTK itu memperbaiki proses dan hasil pembelajaran melalui tindakan penelitian. Tapi kalau best practice membagikan pengalaman terbaik yang efektif ketika menyelesaikan suatu masalah di kelas. Tapi di sini juga tahu bahwa kita itu PTK itu masalah pembelajaran itu diperbaiki melalui siklus. Tapi kalau best practice ada masalah nyata, lalu kita cari solusi inovatifnya, hasil dan dampaknya baru kita refleksikan. Nah, sifat tulisannya kalau PTK itu ilmiah, sistematis, metodologis, jadi ada bab 1 pendahuluan, bab 2 misalnya apa kajian teori dan sebagainya. Tapi kalau best practice sendiri itu adalah naratif ilmiah, reflektif dan inspiratif. Dan nanti ada format-format yang berbeda antara best practice satu dengan best practice lain, Bapak Ibu. Lalu data yang digunakan biasanya kalau penelitian itu kan banyak Bapak Ibu, ada instrumennya, instrumen penelitiannya, ada wawancara dan sebagainya. Kalau best practice itu kita hanya cukup data awal, data akhir, lalu observasinya, kalau ada karya ya karyanya, foto, testimoninya. Nah, ini Bapak Ibu. Terus hasil yang ditonjolkan apa? Kalau PTK peningkatan hasil belajar dalam 2 siklus, bahkan mungkin bisa jadi 3 siklus begitu. Tapi kalau best practice itu adalah keberhasilan solusi yang ditawarkan. Lalu ada perubahan dampaknya dan potensi untuk direplikasi atau ditiru oleh pihak lain. Itu bedanya antara PTK dan best practice. Lalu apa tujuannya best practice Bapak Ibu? Nah, di sini kenapa sih guru itu perlu menulis best practice-nya? Best practice-nya tuh banyak, tapi kalau tidak ditulis, kalau ditanya Bu Citra sudah melakukan best practice, sudah Bu, buktinya mana? Ya buktinya cerita saya, nggak ada bukti dokumentasi dan sebagainya, atau hasil tulisan kita. Ini buktinya nilai Bu, nilainya anak saya naik, begitu. Eh, Tidak akan ada yang percaya Bapak Ibu. Nilai mungkin bisa dikarang Bapak Ibu. Tapi kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, ada dokumentasinya, orang akan melihat, oh ternyata benar-benar best practice ini diimplementasikan begitu. Nah, mengapa praktik baik ini perlu ditulis atau dibagikan? Jadi yang pertama itu untuk mendokumentasikan pengalaman terbaik kita. Jadi eman-eman Bapak Ibu kalau tidak didokumentasikan. Yang kedua, jelas untuk menjelaskan solusi yang efektif dan inovatif dari permasalahan yang terjadi di kelas kita. Lalu yang ketiga, tentunya akan menunjukkan hasil dan dampak perubahan. Keempat, merefleksi proses, lalu kendalanya apa dan pembelajarannya apa. Lalu kita juga bisa nih, tujuan best practice itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi bisa kita bagikan. Kita share ke teman-teman kita, entah teman-teman satu sekolah, mungkin dari satu sekolah bisa berkembang jadi satu KKG bisa berkembang lagi menjadi mungkin satu kecamatan dulu misalnya, satu kecamatan bisa kita bagikan di mungkin tingkat kota ataupun tingkat kabupaten begitu. Nah, ini apalagi saya berbagi best practice juga nih kepada Bapak Ibu, berbeda tempat nih, Semarang dengan Wonosobo begitu ya. Ada juga teman saya ini dari Cirebon begitu. Tertarik sekali untuk menulis best practice begitu ya. Lalu ada meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi di sini best practice juga tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan layanan pendidikan kita di
sekolah maupun di kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, dan yang kedelapan, best practice ini menumbuhkan budaya menulis, berbagi, dan belajar bersama. Nah, ini sudah jarang sekali, apalagi sekarang kenaikan pangkat, tidak ada membuat PTK dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, itu sekarang mulai eh, daya juang guru untuk menulis itu sudah mulai menurun. Apalagi ditambah sekarang berkembangnya AI yang membuat tulisan itu gampang sekali dibuat Bapak Ibu. Nah, ini adalah ciri-ciri best practice Bapak Ibu. Best practice itu pasti berawal dari masalah nyata. Nah, berawal dari masalah nyata, cari solusi, diimplementasikan. Nah, dari implementasi itu, apakah solusi ini berdampak langsung kepada anak-anak kita? Lalu yang kedua, cirinya pasti otentik. Yang ketiga, best practice ini harus inovatif, Bapak Ibu. Ya, inovatif berarti ada inovasinya yang membuat berbeda dengan yang lainnya dalam menghadapi masalah ini. Lalu efektif, terukur, jelas Bapak Ibu harus terukur, ada sistematisnya, ada reflektifnya, harus berdampak, harus berkelanjutan, dan terakhir best practice kita itu bisa direplikasi. Replikasi orang lain. Saya pernah melakukan best practice Bapak Ibu pada satu lomba begitu. Terus ada yang memberi kabar, Bu Citra, boleh tidak saya meniru eh, best practice-nya Bu Citra? Saya bilang boleh. Berarti itu mereplikasi best practice saya, dan saya pesan coba disesuaikan dengan karakteristik yang ada di sekolah panjenengan. Karena sekolah saya dan sekolah panjenengan mesti berbeda karakteristiknya. Maka boleh menduplikasi ibaratnya praktik baik saya, tapi disesuaikan dengan karakter sekolah, bahkan karakter peserta didik kita. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu cara menulis best practice? Nah, ini alurnya ini Bapak Ibu. Ini berdasarkan apa yang saya pernah alami Bapak Ibu. Pertama itu jelas menemukan masalah. Masalah di kelas sedikit atau banyak Bapak Ibu? Banyak ya. Banyak sekali permasalahan di kelas kita begitu ya. Dari mungkin anak belum bisa membaca, kalau SD Bapak Ibu, SMP mungkin dengan kemarin TKA hasilnya seperti itu, lalu mungkin ada mata pelajaran materi tertentu yang anak sebagian besar belum memahaminya. Itu kan berasal dari masalah. Dan masalah best practice itu bukan hanya dari nilai Bapak Ibu. Contoh di sekolah saya ada masalah nih ketika anak secara teori bisa memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Bisa teorinya bisa. Oh, sampah organik itu adalah sampah yang mudah membusuk. Contohnya daun, eh, misalnya bekas makanan begitu ya, atau sisa buah, sisa sayur. Lalu yang sampah anorganik, botol plastik misalnya seperti itu. Lah dibuangnya kemana? Oh, organik sampah, tempat sampah warna hijau, anorganik warna kuning. Tapi Bapak Ibu, itu secara teori. Ketika dilihat di lapangan apa yang terjadi, mereka membuang sampah asal-asalan. Nah, apakah saya bisa membuat best practice dari masalah itu? Bisa. Tidak hanya berdasarkan, oh nilai anak-anak di kelas pada mata pelajaran misalnya matematika, menghitung luas bangun datar, kok jelek. Terus saya melakukan best practice. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Karakter yang tidak semestinya bisa juga kita angkat sebagai best practice. Dan best practice yang baru saja saya lakukan Bapak Ibu itu adalah yang baru saja tingkat nasional, lomba PGRI juara 1 di tingkat nasional, itu bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan karakter anak. Jadi saya mengambil satu karakter yang anak tidak
hemat energi listrik. Mereka hanya secara teori bisa menyebutkan, oh kalau tidak digunakan ya matikan lampu, matikan kipas, begitu. Nanti kalau dibiarkan menyala, kita nggak ada di situ, nanti bayarnya bengkak, mama, papa, bayarnya banyak. Tapi di kelas saya waktu olahraga, nggak ada orang di kelas, semua kipas nyala. Nah, berawal dari permasalahan karakter, delalah saya hubungkan ke materi IPAS. Ada materi di materi itu adalah energi terbarukan. Sampai prosesnya akar masalah itu ketemu, oh anak memang tidak ada pembiasaan untuk menghemat energi listrik. Saya cari solusi. Nah, cari solusinya apakah mencari sendiri? Kadang saya solusinya curhat dulu ke temen. Mungkin cari solusinya scroll TikTok, scroll Instagram gitu kan ya. Cari-cari influencer apa ya yang bisa dilakukan. Bisa Bapak Ibu mencari solusi dengan mencari ide-ide yang mungkin sudah diterapkan orang lain. Dan akhirnya saya rancang solusi inovasi di situ. Nah, inovasinya bahwa saya akan bermitra dengan PLN yang akan menjelaskan pentingnya menghemat energi listrik. Tidak hanya itu, anak juga membuat bagaimana alat sederhana yang bertenaga surya. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu kita nggak punya listrik, apa yang terjadi? Kita itu punya satu energi yang tidak akan pernah habis, yaitu energi dari panas matahari. Akhirnya di situ terjadi kegerakan. Anak sadar bahwa mereka harus hemat energi listrik sampai melakukan kampanye, dan kampanyenya tidak hanya berhenti di sekolah, kampanyenya itu sampai ke masyarakat luas, sampai ke ibu-ibu PKK. Itu yang terjadi kemarin Bapak Ibu. Jadi ketika sudah merancang solusi, melakukan praktik baik, saya juga tidak mengira anak saya melakukan gerakan yang begitu masif. Jadi begitu masifnya apa? Mereka datang ke tetangga mereka, bagaimana mereka berani menyuarakan harus hemat energi. Lalu pulang sekolah itu mereka sweeping, Bapak Ibu. Sweepingnya apa? Sweeping ke kelas-kelas untuk mematikan kipas angin maupun mematikan lampu yang masih menyala di ruang kelas. Nah, bukti itu harus dikumpulkan. Saya itu apa? Kita bisa melihat hasilnya seperti apa, apakah berpengaruh pada karakter, apakah berpengaruh kepada nilai anak-anak. Kalau berpengaruh kepada nilai, jelas nanti ada perbedaan antara nilai sebelum kita melakukan best practice dan sesudah. Lalu kalau karakter, ya karakter sebelum best practice dilakukan dan sesudah best practice dilakukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa tuliskan. Nah, menulisnya biasanya Bapak Ibu menggunakan kerangka praktis, yaitu pakai alur STAR Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kalau yang lomba-lomba itu pakainya biasanya menulis best practice-nya memakai alur STAR. Nah, STAR itu apa? Nah, STAR di sini ada yang pertama itu situation atau situasi, lalu ada task itu tantangan, A itu actionnya. Nah, yang R ini Bapak Ibu, R ini beragam sekali. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah result and reflection. Jadi R2 ini kita memaparkan hasil dan dampaknya serta refleksinya dari best practice itu. Nah, nanti kita akan bahas untuk alur STAR-nya sendiri. Nah, sekarang kalau kita mau menulis judul best practice, itu tentunya judulnya harus menarik, Bapak Ibu. Jangan judulnya itu tidak menarik untuk dibaca. Karena apa? Kalau kita tulis, orang lain ingin replikasi, kita buat penasaran dengan judul kita, Bapak Ibu. Nah, judul yang membuat orang penasaran itu akan membuat orang itu mengulik atau membaca lebih dalam. Kita sering ya Bapak Ibu ya melihat berita-berita misalnya. Mohon maaf ini Bapak Ibu. eh, Julia Perez misalnya ya meninggal dunia begitu misalnya. Mungkin waktu itu belum belum meninggal dunia terus ada judul seperti itu. Kadang kita langsung
masuk ke dalamnya ternyata bukan Julia Perez yang artis misalnya, ada Julia Perez yang lain misalnya seperti itu. Kan kita karena tertarik dulu dengan judulnya, akhirnya kita mau klik, kita mau lihat begitu kan. Atau kita biasanya kalau di Instagram di hook 3 detik pertama atau di TikTok yang menarik di awal, kita langsung apa? Meneruskan untuk melihatnya sampai akhir. Nah, begitu juga dengan judul best practice. Nah, judul best practice ini harus menarik supaya apa? Membuat orang ingin tahu apa sih isinya dari best practice ini. Tapi isi di dalamnya harus jujur, harus ada dampak dari praktek baik itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada rumus judulnya ini berdasarkan apa yang saya pernah terapkan Bapak Ibu. Pertama, nama inovasinya. Apa sih inovasinya begitu kan? Atau kalau misalnya Bapak Ibu pakai media, tambah medianya. Lalu tujuan dan dampaknya serta sasarannya. Misalnya sasarannya kalau di kelas saya misalnya di kelas 5 misalnya seperti itu. Nama inovasinya apa? Misalnya nama inovasinya adalah penerapan PJBL STEM dengan media cerdas. Lah media cerdas itu apa? Nah, cerdas ini bisa berupa akronim. Orang akan tahu ini apa Harus sih media cerdas begitu ya. itu sih Ya? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ini cara membuat judulnya. Bisa menggunakan nama dan akronim. Akronim dari inovasinya. Misalnya saya kemarin membuat yang maju BKKBN tingkat nasional ini, saya membuat media sakti, Bapak Ibu. Media sakti ini adalah media tentang kesehatan reproduksi. Itu akronim dari Snack Leader, Augmented Reality, lalu ada K-nya itu kartu edukasi, T-nya itu teknologi, I-nya adalah interaktif e-komik. Jadi orang akan penasaran, ini apa ya sakti itu media apa? Apa hubungannya sama kesehatan reproduksi anak begitu. Nah, jadi orang akan tertarik nih dari jurinya sendiri. Apalagi kalau Bapak Ibu misalnya mengikuti lomba, juri akan dari judulnya akan tertarik terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga lakukan pola-pola judul yang bisa menerapkan strategi yang digunakan, lalu kompetensi yang ingin ditingkatkan, lalu kalimatnya yang menarik, jelas, inovasi, dan ada dampaknya. Nah, boleh juga nih, seperti yang Pak Catur buatkan judul buat saya nih Bapak Ibu. Judulnya puitis tadi kan ya, seperti disampaikan Bu Widi tadi ya. Judulnya sangat puitis, akan menarik orang ketika membacanya, ini apa ya begitu ya. Nah, ini juga bisa dibuat dalam best practice Bapak Ibu, selain pakai akronim gitu ya. Kalau akronim sudah sangat sering. Kalau judul yang puitis Pak Catur, nah nanti kalau ketika Pak Catur ingin membuat yang best practice-nya yang judulnya puitis itu juga bisa. Tidak harus berupa akronim begitu Bapak Ibu. Lalu bisa juga judul itu berupa pertanyaan. Nah, ini jarang juga Bapak Ibu. Berupa pertanyaan apa? Misalnya, bisakah permainan membuat matematika lebih menyenangkan? Lalu baru praktik penggunaan kartu edukatif di kelas 5. Kemarin ketika ada lomba dari Guru Inovatif ID Bapak Ibu, saya itu menulis best practice-nya dengan judul Sinar Matahari yang Mengajar Bapak Ibu. Nah, coba kalau dari judulnya sendiri membuat penasaran Bapak Ibu ya kan? Sinar matahari yang mengajar, bukan gurunya yang mengajar, tapi sinar mataharinya yang mengajar. Nah, itu akan menarik orang untuk membacanya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh perubahan judul-judul supaya lebih menarik Bapak Ibu. Dari yang kurang menarik misalnya penggunaan media dalam pembelajaran matematika. Sudah umum Bapak Ibu. Kalau mau lebih spesifik, penggunaan kartu bangun datar. Kartu bangun datar itu sudah banyak dipakai Bapak Ibu. Kalau pengen lebih menarik, pakai akronim tadi misalnya. Oh, Kami Bata. Apa itu Kami Bata? Kartu remi bangun datar untuk meningkatkan atau menguatkan pemahaman geometri peserta didik kelas 5. Nah, ini akan lebih apa Bapak Ibu? Lebih menarik begitu kan? Contoh lagi, pembelajaran energi alternatif.
umum Bapak Ibu. Nggak akan menarik kalau judulnya seperti ini. Buat yang lebih menarik lagi, contoh, ketika matahari menjadi guru. Bapak Ibu, kan apa sih matahari kok menjadi guru? Pembelajaran STEM PJBL berbantuan media cerdas. 2 kali nih orang dibuat penasaran Bapak Ibu. Ketika matahari menjadi guru, lalu di situ ada apa? Media cerdas. Orang akan lebih tertarik Bapak Ibu untuk membacanya. Begitu. Nah, sekarang kalau sudah judulnya ada, kan jelas ya Bapak Ibu kalau kita menulis best practice itu sudah kita implementasikan. Lalu pilih judulnya tadi seperti itu. Nah, alur pemenulisan best practice-nya saya memakai STAR yang lebih umum digunakan. Ya, pertama situasi, Bapak Ibu jelaskan situasinya di situ, masalahnya apa yang dihadapi. Terus tantangannya apa, tujuannya apa yang ingin dicapai itu di taks. Nah, actionnya adalah tindakannya, inovasinya, jelaskan di situ Bapak Ibu. Langkah-langkah pembelajarannya, ceritakan di actionnya itu, strateginya apa, terus inovasi yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu secara runtut dan jelas. Jadi seperti kita bercerita di action ini. Dan R berikutnya adalah results and reflection. Nah, resultnya ini hasil dampak yang dicapai dari actionnya tadi. Apa hasilnya? Oh, ternyata murid saya mulai karakter hemat energinya muncul. Oh, mulai nih anak paham betul tentang ketika saya menerapkan media sakti, anak mulai aware dengan kesehatan reproduksi mereka. Mereka mulai aware untuk misalnya contoh karakter mereka, oh jadi tahu bahwa mereka itu punya organ reproduksi yang harus dijaga, misalnya seperti itu. Nah, reflectionnya, uraikan Bapak Ibu, dari awal sampai akhir itu pembelajaran apa yang diperoleh, lalu hasilnya bagaimana, kendala yang muncul seperti apa, dan kalau ada lagi yang kurang, apa nanti rencana tindak lanjutnya. Nah, misalnya seperti itu. Contoh ketika saya menerapkan pembelajaran yang menghemat energi listrik tadi, Bapak Ibu, itu sampai di tahapan anak-anak itu membuat stiker yang dibagikan, stiker hemat energi listrik yang dibagikan kepada orang yang lewat di depan sekolah kami, kepada pedagang-pedagang yang ada di depan sekolah kami, kepada tetangga anak-anak, bahkan yang saya di luar nalar saya, ada anak yang mohon maaf Bapak Ibu, ada anak yang slow learner itu bilang begini ke saya, Bu Citra saya juga pengen buat stiker. Oke, mau bikin stiker apa dari eh, mana gambarnya? Saya tanya begitu. Bu, aku mau buat stikernya tuh ini. Stikernya nggak usah dicetak. Loh, stikernya nggak usah dicetak, terus nanti bagikannya bagaimana? Begitu. Aku mau buatnya stiker WA. Saya kaget Bapak Ibu. Hah, stiker WA begitu ya? Itu kan ada ya stiker WA lucu-lucu begitu kan? Iya, lah terus nanti berbaginya gimana? Ya aku kirim-kirim di grup-grup begitu. Nah itu kan sebenarnya daya nalar kritis anak itu mulai jalan ya Bapak. Oh iya iya, benar juga, bisa juga kita kampanye pakai seperti itu gitu kan. Nah ini juga jadi bahan refleksi kita. Jadi best practice yang kuat itu dimulai dari masalah nyata, lalu tindakan yang tepat, terbukti hasilnya, dan dimaknai dengan refleksi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menulis, nah ini ada yang minta itu seperti biasanya tuh kalau di lomba-lomba ada yang langsung minta alurnya STAR. STAR begitu. S-nya jelaskan, T-nya jelaskan, A-nya jelaskan, R-nya jelaskan. Ada juga yang melalui pendahuluan Bapak Ibu. Jadi pendahuluan ini nanti Bapak Ibu menuliskan apa? Kalau dalam STAR ya situationnya begitu. Kondisinya seperti apa? Tidak usah menjelaskan di pendahuluan itu misalnya hasil PISA Indonesia, hasil TKA Indonesia, misalnya begitu. Enggak, Bapak Ibu. Karena apa? Best practice itu berakar dari permasalahan kita di kelas. Ya jelaskan latar belakang masalah di kelas. Nggak usah menjelaskan yang lebih banyak. Misalnya yang lebih tinggi. PISA di Indonesia. Indonesia menjadi urutan keberapa. Enggak.
Berbeda itu Bapak Ibu, itu penelitian. Kalau nanti Bapak Ibu masuknya bisa ke skripsi atau ke tesis atau ke disertasi begitu. Tapi kalau best practice itu kan lingkupnya dari kelas kita atau dari sekolah kita. Nah, di pendahuluan ini jelaskan Bapak Ibu apa data awalnya seperti apa, kesenjangannya seperti apa. Contohnya tadi, anak teori bisa menyebutkan sampah organik dan anorganik, tapi kondisi nyatanya tidak bisa membuang sampah sesuai dengan warna tempat sampahnya. Nah, setelah itu pendahuluan ada tindakan, tadi saya sudah jelaskan tindakannya itu bisa Bapak Ibu jabarkan dari persiapan, pelaksanaan, lalu asesmennya seperti apa, itu Bapak Ibu bisa tuliskan di bagian tindakan, itu Bapak Ibu. Lalu hasil dan dampaknya juga Bapak Ibu sampaikan secara utuh begitu. Hasilnya langsung seperti apa, dampak lebih luas itu lebih bagus Bapak Ibu. Karena kalau hasilnya hanya berupa peningkatan nilai, maka itu tidak jauh berbeda dengan PTK, Bapak Ibu. Tapi kalau best practice untuk lomba, dampaknya semakin luas, itu semakin akan menarik, Bapak Ibu. Jadi apa Bapak Ibu? Ya dampak nilai boleh, dampak perubahan karakter boleh. Tapi karakter itu jangan hanya dijadikan sebagai nilai anak di kelas itu. Bagaimana anak itu bisa karakter yang mereka dapatkan, perubahan karakter itu bisa ditiru teman-temannya yang lain, begitu. Jadi kan dampaknya akan lebih luas, Bapak Ibu, begitu. Nah, ini untuk penulisan hasil dan dampaknya. Bisa kita libatkan orang tua, bisa kita melibatkan guru lain, mungkin bisa menerapkan di kelas lain, minta anak untuk presentasi di kelas lain. Jadi presentasinya jangan di kelas sendiri, Bapak Ibu. Contoh misalnya anak membuat poster tentang cara menghemat energi, cara menghemat air misalnya. Jangan hanya presentasinya di depan kelas, tapi minta dia membawa posternya kemana? Ke kelas lain, Bapak Ibu. Mempraktekkan bagaimana, misalnya kalau habis cuci tangan, keran airnya ya dimatikan, jangan biarkan hidup terus-menerus begitu ya, tidak dimatikan. Itu biasanya tuh terjadi di kelas 1 kalau di sekolah saya Bapak Ibu. Setelah cuci tangan, kelas 1 itu lupa mematikan. Nah, kakak kelasnya nih bisa melakukan eh, istilahnya presentasi begitu ya, mengajak adik-adiknya untuk menghemat energi air, menghemat air begitu ya di sekolahnya, bukan menghemat energi air ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Lalu menulis refleksinya. Nah, ini ada panduan pertanyaan untuk menulis refleksi Bapak Ibu. Karena refleksi ini bagian penting juga dalam best practice untuk menunjukkan makna dari pembelajaran praktik baik yang sudah kita lakukan. Nah, apa saja yang berhasil, Bapak Ibu cantumkan di situ. Mengapa kok berhasil? Terus sampaikan juga apa yang belum optimal dari best practice kita. Jadi kalau kita menulis tesis atau menulis skripsi itu nanti membuka celah untuk peneliti sesudah kita untuk melakukan penelitian itu. Tapi kalau best practice yang belum optimal juga kita tulis untuk panduan apa? Untuk panduan kita sendiri Bapak Ibu. Siapa tahu tahun depan kita menjumpai masalah yang sama di kelas yang mungkin sudah berbeda muridnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan di kelas tersebut gitu. Lalu apa kendalanya yang muncul? Bapak Ibu bisa jelaskan. Lalu bagaimana respon anak-anak kita ketika kita melakukan best practice itu? Terus apa yang kita pelajari? Apa yang perlu diperbaiki? Dan bagaimana keberlanjutannya? Nah, kemarin Bapak Ibu ketika saya best practice saya maju tingkat nasional, kebetulan lombanya di Bandung, itu dari pihak jurinya itu adalah salah satu profesor dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, itu bertanyanya ke saya, Bapak Ibu, itu bukan bertanya nilainya naik berapa setelah melakukan best practice ini. Tidak, keberlanjutannya dari best practice-mu apa? Begitu. Apakah hanya mandek di situ saja? Apakah hanya mandek anak
menyebarkan stiker saja. Bisa nggak itu ditularkan ke guru lain? Saya bilang bisa. Bisa nggak ditiru guru lain? Saya bilang bisa. Bagaimana? Misal contoh, saya buat di media sosial. Saya bagikan. Saya kebetulan di Kota Semarang menjadi salah satu pengurus di komunitas belajar. Nah, saya bisa bagikan juga di situ, Bapak Ibu. Jadi yang dilihat itu tidak hanya nilainya, tapi keberlanjutan dari best practice kita. Apakah itu nanti bisa menyebar luas ke semua murid-murid yang ada di sekolah kita kalau berawalnya dari kelas kita. Nah, ini Bapak Ibu, format menulis best practice. Nah, format menulis best practice sendiri itu sebenarnya tidak ada formatnya, Bapak Ibu. Ada yang menulisnya itu berupa tabel-tabel. Jadi misalnya tabelnya berisi pertama identitas begitu ya. Lalu situasinya bagaimana, eh, tantangannya bagaimana, nanti dijelaskan dalam satu tabel. Actionnya bagaimana, refleksinya bagaimana. Tapi ada juga yang bentuknya seperti artikel ya. Artikel tapi tidak pendahuluan tapi langsung start, situation, task, action, and refleksi begitu kan. Atau mintanya adalah pendahuluan, tantangan, action, refleksi. Jadi tidak ada format pasti untuk membuat best practice. Tapi kalau menggunakan modelnya STAR, ya kita langsung situation, task, action, dan refleksi. Nah, itu sudah nanti lengkap. Nah, ini yang kadang saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman guru. Ketika kita membuat best practice, boleh nggak sih kita mengutip artikel orang lain untuk menjadi acuan? Saya bilang boleh kalau dalam best practice. Misalnya pengertian PJBL menurut misalnya siapa, itu boleh Bapak Ibu. Tapi kita tidak usah membandingkan, misalnya ketika saya membuat best practice-nya adalah penerapan PJBL dengan media ini, terus saya pakai perbandingan dengan hasil orang lain yang orang lain lakukan dengan menggunakan model yang sama. Itu tidak perlu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau menambahkan PJBL artinya apa, misalnya seperti itu boleh Bapak Ibu. Yang kalau ada itunya berarti nanti di bagian bawah harus ada daftar pustakanya. Tapi kalau tidak ada itu berarti ya daftar pustakanya tidak ada. Nah, saya juga pernah menemukan menulis best practice itu seperti karena ini ada perlombaan juga Bapak Ibu, mintanya ada abstraknya. Nah, itu kan. Kalau abstrak itu kan identik dengan artikel ilmiah Bapak Ibu. Nah, ya sudah saya turuti karena memang gaya yang diminta beda dari masing-masing misalnya panitia lomba begitu. Kalau di lomba ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin membuat satu buku yang di situ best practice semua diseragamkan begitu. Kalau pakai alur star semua Bapak Ibu. Jadi keseragaman atau mau bolehlah dibuat berbeda-beda begitu ya. Bisa seperti itu. Ada yang minta abstrak Bapak Ibu. Jadi ya abstrak ada keywordnya ya saya cantumkan sesuai yang diminta. Nah, kalau best practice di media massa, contohnya koran ya Bapak Ibu, itu berarti harus lebih singkat lagi. Karena kalau kita menerbitkan di koran, itu kan ada batasan kata ya Bapak Ibu ya. Saya menerbitkan di koran Suara Merdeka itu ada batasan katanya. Jadi tidak boleh lebih dari berapa kata. Nah, itu berarti dari STAR ini saya padatkan lagi supaya semua terangkum dalam satu eh, topik di media massa begitu. Berarti kita sebenarnya sudah mengabarkan best practice kita itu di koran itu Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada batasan katanya, ya kita enak menjelaskan situasi, actionnya itu lebih rinci. Tapi kalau ada batasannya, tidak usah kemana-mana bahasanya, kita tertujunya ya kepada ini, situasi, tantangan, aksinya, lalu ada refleksi, hasil, dan dampaknya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, best practice itu bukan sekedar cerita keberhasilan kita di kelas
akhirnya nilai anak naik, tidak seperti itu. Tapi best practice itu adalah satu bukti nyata perubahan dalam pembelajaran di kelas kita. Baik perubahan secara sikap, baik perubahan secara karakter, boleh juga secara nilai Bapak Ibu, begitu nggih. Lalu best practice itu jejak dedikasi kita Bapak Ibu. Jadi jejak kita, kalau ada jejak berarti eh, orang lain tuh bisa melihat jejak itu Bapak Ibu ya. Kalau jejak itu terhapus oleh debu, oleh angin ya, mungkin tidak akan terlihat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita tuliskan, kita tuangkan dalam tulisan, itu akan berdampak juga kepada orang lain. Nah, orang lain akhirnya apa? Terinspirasi. Lalu akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka ikut berinovasi. Ketika mereka ikut berinovasi, mereka juga akan ikut berbagi. Jadi apa yang kita buat tidak mandek di kita sendiri, tapi bisa menginspirasi banyak orang. Sesederhana apapun, coba Bapak Ibu lakukan atau tuangkan dalam tulisan. Mulailah dengan menulis yang sederhana dulu. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau sudah terbiasa membuat best practice, saya yakin Bapak Ibu di sini guru-guru sudah terbiasa menulis akan cepat membuat best practice Bapak Ibu dalam menyusun kalimat atau membuat narasi seperti itu. Nah, cantumkan juga Bapak Ibu buktinya. Apa buktinya? Foto bisa, bahkan mungkin link video juga bisa Bapak Ibu. Itu biasanya akan memperkuat bahwa best practice kita itu benar-benar dilakukan. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa scan QR code ini Bapak Ibu. Nah, di QR code ini ada banyak sekali best practice saya yang sudah saya masukkan di microsite ini, di link QR code ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat bagaimana sih bentuk-bentuk dari best practice begitu ya. Karena macam-macam Bapak Ibu. Kalau saya ikut lomba ya saya ikuti best practice-nya, mintanya pakai alur star atau pakai susunan yang lain, saya ikuti Bapak Ibu. Kalau dalam menulis mintanya seperti apa, ya saya ikuti dengan kaidah yang diminta Bapak Ibu. Dan di sini juga ada di microsite ini selain best practice-nya itu ada PPT-nya juga Bapak Ibu. Jadi ketika saya membuat best practice misalnya itu untuk lomba, best practice-nya itu kan biasanya kita paparkan dalam bentuk PPT. Nah, apa saja yang perlu dimasukkan dalam PPT kita atau PowerPoint kita supaya itu menarik untuk juri melihat best practice kita seperti itu. Jadi, oh di alur STAR itu S-nya itu ketika kita masukkan ke PPT jangan kita copy paste Bapak Ibu. Semua yang ada di situasi di copy paste ke PPT enggak Bapak Ibu. Tapi poin-poinnya saja kita bisa sampaikan di PPT tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses, bisa scan, simpan Bapak Ibu, atau bisa tulis dulu. Selain scan, Bapak Ibu tulis di buku atau di mana ini alamat SID saya, Bapak Ibu. Ada banyak di situ. Saya itu suka menambah-nambahkan di microsite saya Bapak Ibu. Jadi saya punya beberapa microsite begitu. Lalu ada website juga. eh, Misalnya saya membuat media apa, saya upload begitu Bapak Ibu. Saya unggah di situ. Oh, nanti bisa orang yang masih menyimpan atau suatu saat kok saya kelihatannya butuh ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal buka microsite yang saya buat begitu. Misalnya butuh contoh RPP misalnya, RPP pembelajaran mendalam. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu akses begitu Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu nanti setelah ini mulailah dari menulis hal-hal sederhana yang membawa perubahan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Siapa tahu dari hal-hal sederhana itu Bapak Ibu bisa menginspirasi. Kalaupun Bapak Ibu mengikuti lomba-lomba yang best practice belum menang, saya itu kalau ikut Bapak Ibu tidak mesti menang Bapak Ibu. Pas ada kalahnya juga saya ada nggak dapat
pialanya, tapi saya ingin mencoba. Karena apa? Mengasah menulis kita, mengasah untuk kita mencari solusi dari permasalahan kita. Jadi tujuan saya melakukan best practice itu bukan untuk menang lomba, tapi untuk mengatasi masalah yang terjadi di kelas kita. Istilahnya kalau itu diikutkan lomba menang, berarti itu bonusnya Bapak Ibu. Bonusnya apa? Sudah melakukan best practice, diikutkan lomba menang. Dan biasanya kalau saya menang Bapak Ibu, dapat hadiah. Hadiahnya itu bukan untuk saya. Saya apa? Kembalikan ke anak-anak. Karena anak-anak yang saya ajak best practice-nya Bapak Ibu, entah makan es krim atau saya belikan apa Bapak Ibu? Saya belikan VR box Bapak Ibu. Kemarin pernah kami mendapat juara itu, saya belikan VR box sebanyak 4 Bapak Ibu. Itu bisa digunakan apa? Untuk pembelajaran. Mengatasi masalah lagi nih ketika permasalahan di kelas misalnya anak kurang fokus waktu belajar. Wah, saya punya solusi lagi nih, ada VR box untuk bisa digunakan. Nah, itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jika ada yang hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa catat media sosial saya. Saya itu kalau mengisi kegiatan, saya itu selalu open untuk WA Bapak Ibu. Jadi nomor WA itu selalu saya cantumkan. Saya tidak tutup untuk nomor WA Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu bisa nanti membutuhkan saya, Mbak, saya butuh RPPM, Mbak Citra punya nggak gitu. Tapi kalau saya tidak lama membalasnya, begitu ya Bapak Ibu bisa WA lagi begitu. Mbak, saya minta ini ya gitu. Kadang itu karena banyak grup ya Bapak Ibu sekarang, itu kadang ketumpuk-tumpuk begitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa chat lagi. Dan saya nggak akan marah Bapak Ibu. Kadang tuh kelewat begitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya, monggo atau lewat email atau seperti Pak Catur tadi lewat Instagram begitu, boleh Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait praktik ya baik. Ini nanti Bapak Ibu bisa akses di microsite saya tadi contoh-contoh praktik baik yang ada yang pernah saya terapkan. Nah, Bapak Ibu, itu Bu Widih yang bisa saya sampaikan. Monggo kita bisa ngobrol-ngobrol ini. Iya. Terima kasih Bu Citra. Ini materinya luar biasa. Ternyata narasumbernya luar biasa Pak Catur. Keren, hari ini saya sudah buka portofolionya Bu Citra. Wow, karyanya banyak sekali. Ini terima kasih, ini bisa untuk referensi nanti buat praktis ya. Begitu ya Bu Citra, bisa ya Bu. Dan Bu Citra, mohon maaf, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Elna, Kepala SMP 1 Kali Kajar. Ini bertanya, apa persamaan dan perbedaan STAR dengan atap? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika judul seperti PTK, bagaimana membedakannya dengan best practice? Itu Bu Citra. Sebentar ya Pak Dandiu. Habis ini Pak Dandiu. Oke, terima kasih Bu Elna. Ini dari SMP Negeri Kali Kajar. Salam kenal Bu Elna ya, ya panggilnya Bu Elna. Baik, ini sebenarnya hampir sama ya Bu, STAR dengan atap itu. Atap itu ada A-nya itu awal, tantangan, aksi, lalu P-nya itu kalau nggak salah pelajaran Bapak Ibu. Jadi atap ini awal itu kalau di STAR-nya sama dengan situation. Jadi menjelaskan bagaimana sih awal best practice itu begitu kan. Lalu T-nya sama-sama tantangan nih ya Bapak Ibu ya, task-nya. Lalu ada aksinya sama. Nah, di pelajaran ini yang bagian atap itu yang terakhir adalah P, pelajaran, atau kalau di STAR-nya reflection, result and reflection. Berarti di sini pelajarannya apa? Kan sama-sama kita melihat, merefleksikan ketika kita melakukan pelajaran itu di praktik baik dengan menggunakan
model atap ini. Nah, ini kalau atap ini jarang sekali ya Bapak Ibu digunakan kalau untuk lomba-lomba seperti itu. Biasanya kebanyakan itu pakainya alur star begitu ya. Yang sudah umum itu star. Tapi atap ini memang ada Bapak Ibu. Jadi awal tantangan, lalu aksi, lalu pelajarannya apa yang didapatkan dari penerapan best practice itu. Begitu. Nah, yang kedua, jika judul seperti PTK, bagaimana membedakannya dengan best practice? Nah, Bapak Ibu, kalau PTK itu kebanyakan akan meningkatkan hasil belajar siswa. Contoh meningkatkan penalaran kritis siswa, begitu kan? Nah, itu kayak untuk penelitian itu lebih kaku ya Bapak Ibu bahasanya. Tapi kalau untuk best practice untuk judulnya itu tidak kaku Bapak Ibu. Contoh kalau di PTK itu misalnya penerapan model pembelajaran eh, problem based learning begitu ya. Dengan media apa untuk meningkatkan hasil belajar siswa misalnya seperti itu. Nah, tadi Bapak Ibu ketika saya menjelaskan yang judul tadi, judul antara PTK dengan model dengan best practice itu kan berbeda. Best practice saya judulnya adalah ketika matahari menjadi guru. Apakah ada PTK seperti itu Bapak Ibu? Nah, itu sudah membedakan judul antara PTK dan best practice seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya jawab Bu Elna dari SMP 1 Kali Kajar. Begitu Bu Widi. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Elna akan lanjut atau nanti mungkin sambil menunggu Bu Elna nanti ada mungkin timbal baliknya ke Pak Dandiu dulu ya Bu. Pak Dandiu silakan Ya. untuk di mute. Monggo Pak Dandiu. Iya, Oke, terima kasih Bu Widi. Selamat malam Bu Citra. Selamat Malam. malam KDPN Wonosobo. Pak Catur, selamat malam Pak Catur. Ketemu lagi. Bu Citra ini sebenarnya saya juga udah ketemu yang kedua kalinya sama Bu Citra kemarin di Semarang. Peserta Oh dari iya Rembang. Pak. Iya, saya dari Rembang Bu. Oh iya 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 iya. 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 Ini ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya saya sudah persiapkan, tapi beberapa sudah terjawab oleh presentasi Bu Citra. Yang salah satunya tadi saya sebenarnya penasaran, contoh-contoh tulisan dari Bu Citra ternyata sudah dibuatkan portofolionya. Nanti saya coba untuk membuka hasil tulisan Bu Citra. Iya. Ya, ini yang saya tanyakan mengenai alur star, Bu. Iya. Jadi untuk menuliskan alur star biasanya kan dalam dalam perlombaan ataupun yang lain itu kan ada ininya peraturannya misalnya maksimal berapa kata gitu. Mhm. Tapi untuk proporsi di setiap poinnya Bu, misalnya proporsi yang proporsional setiap situasinya mungkin berapa, terus kemudian tantangannya berapa, di aksi berapa dan refleksnya berapa. Kadang kan kita asik nulis terlalu banyak mungkin loh, kok terlalu banyak di situasinya, untuk aksinya malah kita kurang seperti itu. Jadi untuk proposalnya itu berapa gitu Bu. Kemudian Nah, yang kedua mengenai best practice. Misalnya kita sudah melakukan sebuah niat baik seperti itu, tapi sudah kita tuliskan dan dokumentasikan, pada akhirnya untuk hasilnya peningkatannya kurang signifikan, Bu, misalnya. Apakah itu juga bisa disebut dengan best practice, praktik yang terbaik kita gitu, atau itu masih belum bisa disebut best practice gitu, Bu. Kemudian eh, yang terakhir, misalnya kita sudah punya tulisan, kemudian kan kita kata Bu Citra sebaiknya kalau kita punya tulisan alangkah baiknya dibagikan. Kalaupun misalnya kita punya tulisan kita akan bagikan, kalau kita akan jurnalkan itu kan kadang kan berbayar seperti itu Bu. Alternatif untuk kita untuk menge-share supaya di platform-platform yang mungkin itu yang free seperti itu, jadi kita semakin semangat untuk membagikan tulisan kita itu di sama apa gitu, gitu Bu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih luar biasa Bu Citra, untuk yang kedua kalinya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bu Citra. Oke, terima kasih Bu.
Oke, terima kasih Pak Dandiyu. Wah, ini saya ketemu teman baru lagi. Kemarin waktu di Semarang, kita kegiatan juga untuk yang literasi, bertemu juga ya Pak Dandiyu. Nggih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Pak, yang pertama dulu nih saya akan jawab. Kalau alur STAR itu proporsi pembahasannya itu seperti apa begitu nggih. Baik, kalau kita buat proporsi untuk alur STAR sendiri, kalau pembahasan action kita itu harusnya lebih banyak Bapak Ibu. Bukan malah kita itu lebih banyaknya di situasinya, menceritakannya sampai ngalor ngidul begitu ya kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Wonosobo bilangnya apa ya? Dari utara ke selatan, barat ke timur enggak. Situasinya itu kita buat eh, lebih ringkas Bapak Ibu. Jadi kita terangkan tidak usah kemana-mana. Tadi saya bilang ya Bapak Ibu, tidak usah mencantumkan hasil PISA Indonesia. Karena yang kita tuju adalah permasalahan yang terjadi di kelas kita. Nah, terus setelah itu apa tantangannya? Nah, tantangannya itu Bapak Ibu jelaskan lebih sedikit di bawahnya situasi. Nah, yang paling banyak mendapatkan proporsi adalah ketika Bapak Ibu menceritakan aksinya atau menceritakan actionnya di situ. Itu yang lebih banyak. Bahkan dari dari alur start tadi, yang paling banyak adalah actionnya. Karena Bapak Ibu harus menceritakan dari perencanaan, pelaksanaan, lalu nanti bisa menyangkut ke arah hasil. Seperti itu. Baru di bawahnya action yang proporsinya agak banyak adalah pada reflectionnya. Jadi kalau dibuat Bapak, yang pertama yang paling besar proporsinya adalah actionnya, lalu refleksi ya, result and reflection, lalu berikutnya adalah situationnya, baru tasknya. Karena apa? Dari situationnya itu kan kita menjelaskan latar belakang. Nah, dari latar belakang itu kan muncul tantangan. Lah, kita kalau di tantangan itu kan tidak perlu meluas Bapak Ibu seperti itu. Itu kalau proporsinya. Kalau dibuat presentase misalnya Bapak Ibu, misalnya actionnya itu 50%, maka di bagian result and reflection-nya itu mungkin 25%. Lalu situationnya 15%. Dan task-nya mungkin hanya 10%. Jadi lebih banyaknya adalah pada action-nya. Seperti itu Pak. Untuk pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau saya tuh sudah melakukan best practice, tapi hasilnya naiknya tidak signifikan gitu ya. Misalnya best practice-nya mengukurnya hasil belajar, hampir sama kayak PTK begitu. Bapak, kalau naiknya sedikit pun, itu sudah dianggap best practice, Pak. Berbeda dengan PTK. Kalau PTK naik sedikit, Bapak harus ngulangi siklus lagi. Ada perubahan di siklus berikutnya. Tapi kalau best practice ini walaupun sedikit sudah dianggap itu best practice. Makanya di refleksi terakhir tadi itu ada apa yang belum optimal yang dilakukan di best practice itu di refleksi bagian akhir, Pak. Supaya apa? Walaupun nanti di situ sudah naik sedikit, tapi yang belum optimalnya apa? Menjadi bahan perbaikan nanti ketika Bapak akan melakukan best practice lagi mungkin dengan tantangan yang berbeda seperti itu. Jadi jelaskan hasilnya apa adanya. Kalau memang naiknya hanya sedikit ya sampaikan di situ. Itu sudah best practice walaupun sedikit. Nah, tapi kalau tidak ada kenaikan apa-apa ya Bapak Ibu perlu lihat best practice itu adalah penerapan yang terbaik, pengalaman yang terbaik, begitu kan. Pasti paling tidak sedikit pun ada peningkatan. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan apa adanya di situ, lalu di bagian refleksi ditambahkan apa yang belum optimal, begitu Pak. Nah, terus tadi yang disampaikan bahwa kita itu kan harus ketika melakukan praktik baik harus berbagi, begitu kan. Berbaginya ke siapa? Kalau kita berbagi, kalau PTK bisa dijadikan penelitian tindakan kelas itu bisa dijadikan artikel. Artikel bisa unggah atau di submit di kalau kita kuliah itu kan di
namanya jurnal begitu ya. Jurnal pun harus berbayar. Tapi kalau best practice, Pak, best practice itu sebenarnya tidak bisa dijurnalkan atau tidak bisa diartikelkan. Tapi kalau Bapak melakukan penelitian lebih mendalam tentang best practice itu dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan untuk penelitian, maka bisa dijadikan artikel. Artikel secara ilmiah begitu ya. Tapi kalau kita hanya menuangkan cerita tentang best practice kita, satu, Bapak bisa bercerita ke teman satu sekolah. Aku kemarin melakukan best practice ini nih, begitu kan. Dua, Bapak pasti punya media sosial, begitu kan. Media sosialnya bisa digunakan Instagram, TikTok misalnya. Best practice apa? Influencer sekarang yang konten kreator pendidikan itu kan sudah banyak membagikan best practice-nya. Secara tidak langsung itu best practice mereka loh Bapak Ibu begitu yang dituangkan dalam bentuk video. Kalau misalnya dalam bentuk media massa, media online, contoh yang lain, Bapak Ibu bisa pakai Kompasiana itu gratis. Asal Bapak Ibu punya akun di situ. Lalu kemarin ada Guru Inovatif ID itu kita juga bisa masukkan di situ yang bisa diakses oleh banyak orang. Atau mungkin bisa nih Pak Catur dari Instagram KGBN. Misalnya Pak Dandi punya praktik baik, lalu dibuat karusel. Jadi karusel itu adalah postingan di Instagram, ada beberapa slide. Itu kan sering Bapak Ibu dilakukan oleh Kemendikbudrismen, ada praktik baik di sekolah ini, dibuat karusel, lalu diupload di Instagram. Nah, itu akan menginspirasi orang lain nih untuk ternyata di sana itu ada praktik baik seperti ini loh, bisa diterapkan. Seperti itu Pak Dandi. Jadi tidak harus di submit di jurnal yang berbayar. Kita bisa kok pakai sarana kita, bagikan ke teman sekolah kita. Kalau KKG misalnya ada dalam KKG itu kan ada misalnya untuk khusus guru kelas 5, guru kelas 4, guru kelas 3 misalnya. Atau SMP ada, kalau SMP itu MGMP ya, MGMP misalnya. MGMP matematika misalnya, MGMP bahasa Indonesia. Sharekan itu di situ Bapak Ibu. Ada wadah yang lebih luas, sharekan Bapak Ibu. Jangan kita simpan. Gitu Pak Dandi. Gimana Pak Dandi? Ada pertanyaan lain lagi atau mungkin ada masukan? Baik Bu, cukup. Terima kasih sudah sangat membantu menjawab ini. Terima kasih Bu Citra. Siap Pak. Nanti monggo kalau bisa lihat di microsite saya ya Pak. Oh iya, siap Bu. Terima kasih Pak Dandi. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ini Pak Catur mau masih kira-kira sampai jam berapa Pak Catur? Maksimal jam 9:15 itu maksimal. Masih mantap nih ya Pak. Hangat ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Monggo. Oke, mengingatkan Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom, ruang Zoom itu sudah Bu Dini sudah nge-share presensi, silakan untuk diisi. Oke, sepertinya udah nggak ada ini, udah paham banget tadi dan penjelasannya, tinggal post test habis ini. Habis ini langsung action, mungkin kemudian Bapak Ibu ada ide untuk membuat best practice ya. Sudah oh ya mau buat seperti ini. Seperti tadi yang di Bu Citra ya, best practice tidak harus hasilnya itu yang luar biasa, ada peningkatan sedikit sudah termasuk praktik baik gitu. Nggak ada harus tolak ukurnya ya Bu Citra ya. Ya betul Bu, karena itu kan best practice di tempat kita begitu ya, mengatasi permasalahan di sekolah kita. Dan Bapak Ibu harus ini aktual Bapak Ibu, jangan best practice ya sudah dilakukan 5 tahun lalu terus kita tulis di sekarang begitu ya, karena sudah berbeda nih Bapak Ibu ya, paling tidak aktual Bapak Ibu. Berarti yang baru-baru ini kita hadapi gitu ya. Iya. Mungkin sampai ini Pak Catur, apa kita tunggu sudah cukup Pak Catur? Sepertinya udah nggak ada Bu Widi ya. Nanti kalau misalnya masih ada beberapa pertanyaan nanti bisa connect sama Bu Citra aja, baik sosmed maupun lewat WhatsApp gitu. Oh iya, siap. Ini kayaknya mungkin saya juga nanti suatu saat mau WA Bu Citra. Siap Ibu.
Oke, ini Bapak Ibu, ini tadi materi kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Kemudian kita ternyata selama pembelajaran ternyata pernah melakukan praktik baik tanpa sengaja, tanpa kita sadari. Mari praktik baik yang sudah kita laksanakan kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Ya memang Bu Citra, kadang kita itu akan pertama yang akan mengawali tulisan itu yang biasanya kita kesulitan untuk membukanya. Nah, mungkin dengan teori dari Bu Citra tadi, situasi yang baru kita hadapi sekarang, kita rasakan, kita tuangkan dalam tulisan. Mungkin tidak harus yang seperti skripsi atau tesis yang bahasanya yang terlalu formal sekali ya Bu Citra, dengan bahasa yang lebih luas, yang lebih mungkin yang lebih fleksibel, bisa dipahami dengan banyak orang. Ya, terima kasih Bu Citra atas ilmunya. Bapak Ibu, tak terasa ini sudah pukul 21 lebih 11, lebih di 11 menit dari perkiraan kita ya Pak Catur. Sebenarnya masih ada 4 menit, ada kelonggaran waktu 4 menit, tetapi karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kegiatan malam hari ini kita tutup. Terima kasih Bu Citra. Nanti Bu Citra akan diantar Pak Catur sampai ke bandara katanya. Waduh, di Wonosobo ada bandaranya ya? Ada. Bandara Capung. Ya, Bapak Ibu dan rekan sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama mengawal Ibu Citra dan Bapak Ibu sekalian itu ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari malam hari ini menjadi inspirasi kita, membuka mata kita, pikiran kita untuk membuat karya, sehingga praktik baik kita yang kita tuangkan dalam tulisan itu bisa menginspirasi banyak orang, buat mungkin rekan sejawat kita satu sekolah, mungkin juga orang lain. Terima kasih Bu Citra, ilmunya luar biasa. Terima kasih atas praktik baiknya. Terima kasih atas ini keikhlasannya membagi profilnya yang luar biasa. Di sini banyak sekali bisa dibaca banyak orang. Mungkin dari karya-karya Bu Citra itu kita ternyata ada sesuatu yang bisa kita ambil. Terima kasih Bu Citra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.